Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita kembali belajar daring, yaitu belajar tentang apa? Matematika. Hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu himpunan. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada definisi himpunan, kemudian ada lambang dari himpunan, yang ketiga anggota himpunan, dan setelah menonton video ini, peserta didik Ibu harapkan bisa menentukan dan membedakan kalimat yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Kemudian menuliskan himpunan dengan benar. Yang ketiga, menentukan anggota dan bukan anggota suatu himpunan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Jadi kalau definisinya tidak jelas, contohnya yaitu mengandung kata sifat. Kata sifat itu apa? Cantik, ganteng, berat, tebal, indah, kurus, tipis, dan lain-lain. Ya, berarti dia bukan himpunan. Kalau dia tebal, tipis, kurus, dan berat, ada angkanya diikuti sebuah bilangan, maka dia disebut himpunan. Kita ke contoh soalnya saja. Contoh soalnya, dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan merupakan himpunan? Nomor 1, ada kumpulan guru yang tinggi. Nomor 2, ada kumpulan hewan yang lucu. Nomor 3, ada kumpulan aktor yang ganteng. Nomor 4, ada kumpulan murid SMP Negeri 57 yang tinggi badannya lebih dari 155 cm. Yang kelima, kumpulan warna lampu lalu lintas. Yang keenam, kumpulan hewan berbulu halus. Yang ketujuh, ada kumpulan bilangan ganjil antara 2 dan 30. Soal nomor 1 sampai 7, kita akan menentukan yang mana himpunan dan yang mana bukan himpunan. Tadi yang disebut himpunan adalah yang mempunyai definisi yang jelas. Kalau definisinya tidak jelas, maka tidak disebut himpunan. Tidak jelas itu yang mengandung kata sifat. Oke, sekarang nih, nomor 1. Kumpulan guru yang tinggi. Tinggi kata sifat? Iya. Diikuti angka? Tidak. Maka dia bukan himpunan. Karena nggak jelas tingginya seberapa, ya. Yang kedua, kumpulan hewan yang lucu. Hewan yang lucu. Lucu itu kata sifat? Iya, kata sifat. Berarti dia bukan himpunan. Kalau menurut ibu kucing itu lucu, kalau menurut Reina bisa jadi kucing nggak lucu, tapi menakutkan karena Reina takut kucing. Tapi untuk yang suka kucing, kucing itu lucu, betul? Berarti dia bukan himpunan karena tidak sepakat ya. Karena pandangan satu orang dengan lainnya berbeda. Tuh, jadi dia bukan himpunan. Tidak bisa kita tulis tuh anggotanya hewan yang lucu siapa aja. Tuh nggak bisa ditulis. Yang ketiga, ada kumpulan aktor yang ganteng. Oke, apakah ganteng itu kata sifat? Iya. Apakah jelas? Tidak. Oke, ganteng menurut satu orang beda dengan ganteng menurut orang lain. Jadi dia bukan himpunan. Kumpulan murid SMP Negeri 57 yang tinggi, badannya lebih dari 155 cm. Oke, tinggi apakah kata sifat? Iya. Berarti dia bukan himpunan dong. Enggak, lihat dulu kalimat setelahnya. Yang tinggi badannya lebih dari 155 cm. Nah, ada batas yang bisa menjadi tolak ukur. Ada angka atau bilangannya. Bisa nggak dicari orang-orang, teman-teman kalian deh, yang siswa SMP 57, yang tinggi badannya lebih dari 155 cm. Bisa ditulis? Bisa. Bisa didata? Bisa. Berarti dia merupakan himpunan karena kata sifatnya diikuti dengan angka minimum atau maksimum yang sedang dicari. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 ini kumpulan warna lampu lalu lintas. Dia tidak mengandung kata sifat dan definisinya jelas. Warna lampu lalu lintas, kalau kalian searching di Google, yang akan keluar adalah warna merah, kuning, hijau. Berarti dia disebut apa? Himpunan.
Kumpulan hewan yang berbulu halus. Halus kata sifat atau bukan? Iya, kata sifat. Ya, halus kasar itu kata sifat, berarti dia bukan himpunan. Kumpulan bilangan ganjil antara 2 dan 30. Ada nggak bilangan ganjil antara 2 dan 30? Ayo coba mikir. Oke. Ada angka 3, ada angka berapa lagi? 5, 7, 11, 13, 15, dan seterusnya. Berarti dia merupakan himpunan karena bisa didata anggotanya siapa aja. Sekarang kita ke lambang himpunan. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital dan dinyatakan dengan menggunakan kurung kurawal. Contoh soalnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Jadi itu bisa ditulis dengan A sama dengan buka kurung kurawal, terus diisi bilangan asli kurang dari 5. Tutup kurung kurawal. Berarti ini disebut himpunan. Kalau misalnya soalnya nggak ada A adalah, tapi langsung aja himpunan bilangan asli kurang dari 5. Kalian bisa memilih lambang dari huruf kapital dari A sampai Z. Terserah mau dipilih yang mana. Misalnya, Bu, saya mau tulis Z aja. Boleh. Z sama dengan buka kurung kurawal, bilangan asli kurang dari 5. Sudah ditulis, tutup kurung kurawal. Sesuai soalnya kan bilangan asli kurang dari 5. Atau himpunan hewan berkaki 2. Ya udah, Bu, saya mau misalkan dengan huruf P sama dengan isi itu. Buka kurung kurawal, tulis hewan berkaki 2. Tutup kurung kurawal. Nah, ini cara nulis himpunan. Next, kita ke anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Simbol dari anggota himpunan atau disebut lambang atau notasi anggota himpunan yaitu elemen atau E. Jadi nulisnya itu C dulu, kemudian ditarik garis di tengah. Oke, itu namanya elemen atau anggota himpunan. Gitu ya cara nulisnya. Tadi silakan dipraktekkan. C, kemudian tarik garis. Oke. Kalau ada himpunan, kalau ada anggota himpunan, maka ada juga simbol yang menyatakan bukan anggota himpunan, yaitu E dicoret, elemen dicoret. Oke. Contoh soal, tulislah anggota dari himpunan berikut. Nomor 1 ada himpunan sayur-sayuran, terus ada himpunan hewan berkaki 4, himpunan bilangan prima kurang dari 18, himpunan bilangan genap kurang dari sama dengan 12. Kita mulai dari yang 1A, himpunan sayur-sayuran. Sayur-sayuran ada anggotanya? Ada. Apa aja? Anggota dari sayur-sayuran adalah bisa bayam, kangkung, katu, selada, kol, bisa juga sawi, dan lain-lain. Berarti sayur-sayuran merupakan himpunan karena ada anggotanya. Kemudian himpunan hewan berkaki 4. Apakah dianya ada? Ada. Ada sapi, kelinci, singa, kucing, jerapah, gajah, dan lain-lain. Berarti hewan berkaki 4 disebut himpunan. Kemudian yang C. Bilangan prima yang kurang dari 18. Apa aja anggotanya? Anggota bilangan prima yang kurang dari 18 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 17. Stop sampai 17 karena angkanya kurang dari 18. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2 dan bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri itu bilangan prima ya. Oke, sekarang himpunan bilangan genap kurang dari sama dengan 12. Ada kata-kata sama dengan, berarti 12-nya ikut masuk ke anggota himpunan bilangan genap. Oke, jadi anggota bilangan genap kurang dari sama dengan 12 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Ya.
Ibu harap kalian sudah hafal ya, bilangan prima dimulai dari angka berapa, bilangan genap mulai dari angka berapa, bilangan asli, bilangan genap negatif. Kalian harus tahu tuh dan hafal bilangan caca dimulai dari angka berapa? Ayo. Angka 0, bilangan caca dimulai dari angka 0. Next, kita ke contoh soal kedua, yaitu nyatakanlah pernyataan berikut ini benar atau salah. Oke, yang pertama, ayam elemen himpunan binatang mamalia. Yang kedua, 3 elemen himpunan bilangan ganjil. Yang ketiga, C, negatif 8 bukan elemen himpunan bilangan asli. Ini dibacanya apa? Bukan anggota atau bukan elemen. Oke, kita ke 2A. 2A itu ayam adalah anggota. Elemen E ini bisa dibaca anggota. Anggota himpunan binatang mamalia. Benar atau salah? Oke. Hewan mamalia itu apa ciri-cirinya? Betul, melahirkan, menyusui ya. Oke, berarti ayam itu mamalia bukan? Ayam bertelur atau melahirkan? Bertelur, berarti dia pasti bukan hewan mamalia. Jadi pernyataannya salah. B, 2B. 3 anggota himpunan bilangan ganjil. Benar nggak 3 itu masuk bilangan ganjil? Coba sebutkan bilangan ganjil dimulai dari angka berapa? 1. Kemudian angka 3, 5, 7, 11, 13, 15, dan seterusnya. Angka 3 masuk bilangan ganjil? Iya, berarti pernyataannya benar. Sekarang ini, negatif 8 atau minus 8 bukan anggota himpunan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka berapa? Angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Berarti bilangan asli itu bilangan bulat positif. Yang semua angkanya positif. Minus 8 berarti bukan anggota bilangan asli. Benar atau salah? Benar. Oke. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di awal bab 2 ini tentang apa tadi? Himpunan. Tadi kita udah bahas tentang definisi himpunan, lambang dari himpunan, pakai huruf kapital dan kurung kurawal. Itu sangat penting ya untuk di materi kedua, yaitu menyatakan himpunan nantinya. Kemudian yang ketiga tadi sudah kita bahas yang merupakan anggota himpunan. Oke. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.